Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jujurantit Saputra, mahasiswa Universitas Diponegoro Madura, Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya, Prodi Sosiologi, kelas 1B dengan NIM akhiran 52. Saya di sini ingin menjelaskan materi filsafat yang bertemakan sejarah manusia dalam mencari kebenaran. Sejarah manusia dalam mencari kebenaran. Sejarah manusia dalam mencari kebenaran dan ilmu pengetahuan melibatkan berbagai peristiwa dan pemikiran di berbagai waktu dan daerah. Berikut ini beberapa momen penting dalam sejarah manusia mencari kebenaran. Pertama, pemikiran pra-Yunani kuno abad 15-7 sebelum Masehi. Pemikiran ini terjadi di Yunani, Babilonia, Mesir, Cina, Timur Tengah, dan Eropa, dan mencakup tentang asal-usul dan filsafat kejadian. Kedua, Pythagoras terjadi 580-500 sebelum Masehi. Pythagoras adalah seorang filsuf yang berkontribusi dalam matematika dan filsafat. 3. Socrates terjadi pada 469-399 sebelum Masehi. Socrates adalah seorang filsuf yang terkenal karena pendekatan berkualitas dan etika dalam memahami kebenaran dan ilmu pengetahuan. 4. Filsafat dan agama. Dalam lintas sejarah, filsafat dan agama menawarkan konstruk epistemologi yang berbeda dalam menjawab permasalahan yang dihadapi manusia dalam kehidupan. Manusia hidup di dunia ini pada hakikatnya memiliki keinginan untuk mencari pengetahuan dan kebenaran. 5. Teori kebenaran. Teori kebenaran mencakup konsep seperti kebenaran mutlak, kebenaran yang benar, dan kebenaran sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Dalam sejarah manusia terdapat banyak perdebatan dan pencarian tentang kebenaran dan ilmu pengetahuan. Pemikiran dan teori yang dihasilkan oleh berbagai filsuf dan pemikir membantu manusia dalam mengembangkan sistem pemikiran dan pengetahuan yang lebih mendalam dan kompleks. Sejarah manusia dalam mencari kebenaran dan ilmu pengetahuan telah melibatkan perdebatan mendasar seputar sumber dan asal-usul pengetahuan dan kebenaran. Manusia sebagai makhluk mencari kebenaran tidak pernah puas dengan apa yang sudah ada, tapi selalu mencari dan mencari kebenaran. Dalam khazanah ilmu pengetahuan terdapat 7 teori kebenaran, antara lain teori korespondensi, teori kohesi, dan teori pragmatis. Manusia diberi potensi istimewa berupa akal yang digunakan dalam mencari kebenaran. Perdebatan seputar sumber dan asal-usul pengetahuan dan kebenaran telah menjadi bahan diskusi dalam sejarah. Perkembangan sejarah sebagai pusat kehidupan dalam jagat raya. Teori korespondensi dalam filsafat adalah teori yang berpendapat bahwa kebenaran suatu pernyataan tergantung pada sejauh mana pernyataan tersebut berkorespondensi dengan fakta atau keadaan yang ada di alam atau objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta, dan suatu proposisi dikatakan benar apabila terdapat fakta yang sesuai dan menyatakan apa adanya. Teori korespondensi ini seringkali diasosiasikan dengan teori empiris pengetahuan dan merupakan salah satu teori kebenaran tradisional yang paling awal. Kedua, yakni teori kohesi. Teori kohesi dalam filsafat, atau sering disebut teori koherensi, adalah teori kebenaran yang menyatakan bahwa kebenaran suatu pernyataan tergantung pada sejauh mana pernyataan tersebut koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan lain dalam suatu sistem kepercayaan atau teori. Dan kata lain, suatu pernyataan dianggap benar jika ia koheren dengan pernyataan-pernyataan lain yang diterima dalam suatu sistem. Teori ini sering dikaitkan dengan pemikiran para rasionalis yang menekankan pentingnya akal budi dan penalaran dalam mencapai kebenaran. Teori pragmatis dalam filsafat adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran suatu pernyataan tergantung pada sejauh mana pernyataan tersebut berhasil atau tidak dalam konsekuensi yang diinginkan. Teori ini berasal dari bahasa Yunani pragma yang berarti tindakan atau perbuatan. Pragmatisme ini memiliki beberapa prinsip utama, seperti yang pertama, yakni kebenaran terjadi pada suatu ide ketika ide tersebut berhasil atau memberikan akibat yang memuaskan. B. Suatu-satunya ukuran kebenaran suatu teori adalah jika teori tersebut membawa kita kepada hal-hal
kepuasan, konsekuensi, dan hasil. 3. Pragmatisme menekankan pada pengalaman hidup dan cara menghadapi masalah dimanapun, agar nantinya peserta didik dapat berpikir kritis dan berhasil beradaptasi dengan perubahan. Penganut pragmatisme menekankan sains empiris, dunia yang berubah dan masalah-masalahnya, serta alam sebagai seluruh realitas inklusif di luar keyakinan ilmiah tidak mendapat tempat. Pragmatisme juga memiliki hubungan erat dengan humanisme dan mengarah pada pendidikan modern yang melibatkan penggunaan teori dan metode yang efektif dalam pendidikan. 4. Penerimaan pengetahuan sebagai kebenaran dipengaruhi juga oleh cara mengungkapkan atau menemukannya, itu sampai pada cara penemuan kebenaran seperti sekarang ini sebagai proses yang berencana, sistematik, teliti, dan terarah. Sebenarnya telah memakan waktu yang cukup lama dan bertingkat-tingkat. Perkembangan cara mengungkap kebenaran yang bertahap tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, penemuan kebenaran secara kebetulan. Suatu peristiwa yang tidak disengaja terkadang menghasilkan suatu kebenaran yang menambah pembendaraan pengetahuan manusia, karena sebelumnya kebenaran itu tidak diketahui. Cara menemukan kebenaran seperti ini bukan cara yang baik, sebab manusia akan bersifat pasif dan menunggu. Dari segi ilmiah, cara seperti itu tidak mungkin membawa perkembangan seperti yang diharapkan, karena sesuatu yang kebetulan selalu berada pada posisi yang tidak pasti. Begitu pula datangnya tidak dapat diperhitungkan secara terencana dan terarah. Dengan demikian, cara seperti ini tidak dapat diterima dengan cara ilmiah dalam metode keilmuan untuk menggali kebenaran pengetahuan. 2. Penemuan kebenaran dengan trial and error. Mencoba suatu secara berulang-ulang, meski selalu menemukan kegagalan dan akhirnya menemukan suatu kebenaran. Cara seperti ini disebut dengan trial and error. Dengan cara ini, seseorang selalu aktif melakukan usaha untuk menemukan sesuatu, meski sebenarnya tidak mengetahui dengan pasti sesuatu yang ingin dicapai sebagai tujuan dalam melakukan percobaan itu. Cara seperti ini sudah ditunjukkan adanya aktivitas manusia dalam mencari kebenaran. Meski dalam usahanya itu banyak mengandung unsur untung-untungan, di samping itu cara tersebut memerlukan waktu yang lama, karena kegiatan mencoba-coba untuk tidak direncanakan dan tidak terarah tujuannya. Oleh karena itu, cara tersebut tidak diterima sebagai metode keilmuan karena tidak memberikan jaminan untuk sampai pada penemuan kebenaran yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Ketiga, penemuan kebenaran dengan cara spekulatif. Cara seperti ini memiliki kemiripan dengan trial and error karena mengandung unsur untung-untungan dalam mencari kebenaran. Dalam prakteknya, seseorang telah memulai dengan menyadari masalah yang dihadapinya, kemudian meramalkan berbagai kemungkinan dan alternatif pemecahannya, namun tanpa meyakini betul ketepatan salah satu alternatif yang dipilihnya ternyata mencapai hasil yang memuaskan sebagai suatu kebenaran. Karena sifatnya masih untung-untungan, maka menemukan kebenaran dengan cara seperti itu tidak efektif untuk digunakan dalam metode ilmiah, karena kebenaran yang diperolehnya bersifat meraba-raba sehingga kegagalan mungkin lebih besar daripada keberhasilan yang dicapainya. Keempat, penemuan kebenaran dengan cara berpikir kritis dan mendalam. Kemampuan berpikir yang dimiliki manusia ternyata telah banyak menghasilkan kebenaran, baik yang bertolak dari pengalaman maupun yang melampaui pengalaman. Kebenaran itu diungkapkan melalui proses berpikir rasional, kritis, dan logis. Dalam proses berpikir itu, seorang menghadapi masalah berusaha menganalisisnya dengan menggunakan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya untuk sampai pada pemecahan masalah yang tepat. Dalam sejarah perkembangan pemikiran, ternyata cara menemukan kebenaran seperti ini sudah bersifat objektif, sehingga dalam perkembangannya selanjutnya melahirkan kegiatan penelitian ilmiah. Yang kelima, penemuan kebenaran dengan cara penelitian ilmiah. Dewasa ini, penemuan kebenaran yang paling mungkin memberikan pengetahuan yang objektif dilakukan melalui kegiatan penyelidikan atau penelitian. Kegiatan penelitian tersebut dilakukan sebagai usaha untuk menjawab pertanyaan mengapa sesuatu demikian atau mengapa harus demikian. Kegiatan itu pada dasarnya bermaksud membentengi dalam menarik kesimpulan sebagai suatu kebenaran.
dengan mengajukan bukti-bukti yang meyakinkan yang dikumpulkan melalui prosedur yang sistematik, jelas, terkontrol, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.